Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan channelnya Kang Haji Solihin. Saya akan melanjutkan masalah bahasan dunia sekitar ruh gitu ya. Tadi saya lihat sekilas di konten orang lain gitu ya. Mungkin kadang-kadang orang itu istilahnya menamakan atau mungkin mengistilahkan, kadang disebut jiwa, nafs, ruh gitu. Itu mungkin seolah-olah dimaksudnya masih itu aja gitu. Padahal sepemahaman saya gitu. Jadi ruh itu inti yang masih murni gitu. Walaupun di kadar ruh itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada kadar tertingginya itu jadi istilahnya ruhullah, ruhul kudus, ruh ruhaniyah, ruh idopi, ruh hewani, ruh jasadi, ruh nabati gitu. Itu ada tingkatan ruh 7 tingkat gitu. Adapun nafs, jadi ini 7 lapis ruh yang bertingkat-tingkat itu. Mungkin makomnya bisa jadi seperti langit gitulah, langit 1, langit kedua. Jadi ruh lapisan makom ke 1, kedua, ketiga sampai ke 7 gitu. Nah, di nafs juga walaupun dalamnya sama, bahwa inti di nafs ini dalamnya ada ruh. Cuma si nafs ini sudah diberi pakaian gitu. Pakaian kebatinan. Sudah dipakai kebatinan, dia berkarakter gitu. Jadi ruh yang tadinya murni gitu ya sebagai ruhul kudus gitu. Begitu dia dimasukkan ke anasir yang 4, ke angin, air, api, dan tanah, ke unsur-unsur anasir itu gitu. Jadi sebelum terwujudnya bentuk anginnya sebenarnya cuma baru berupa anasir gitu ya. Jadi anasir dari 4 unsur alam. Karena kalau dari unsur masih dalam unsur cahaya, walaupun malaikat itu sudah ada warna gitu ya, kalau ruh itu soalnya cahaya putih gitu, semuanya ruh itu putih gitu. Tapi putihnya itu bukan putih kayak lampu neon, jadi putih terangnya seperti matahari, terang-terangnya seperti agak kuning-kuningan gitu, kayak kuning putih berkilauan seperti warna kuning emas gitulah. Jadi bukan putih kayak kapur lah, istilahnya bukan putih gitu. Jadi warnanya bercahaya agak kuning gitu. Cuma nggak kuning benar gitu. Cuma agak ya mungkin lapisan seperti kayak matahari lah. Mataharinya lagi terang-terangnya, kalau Anda bisa lihat tuh cahayanya seperti itu gitu. Kalau berupa ruh itu. Nah, sedangkan malaikat diciptakan
dari cahaya gitu. Jadi pada pantulan lampu Nur Muhammad, terus ruh ini ibaratnya cahayanya, cahaya dari lampu itu, dari cahaya dari lampunya Nur Muhammad itu. Nah yang tersorot dari cahayanya ini terangnya ada warna. Warna biru, warna kuning, warna merah, dan warna hitam gitu. Nah disitulah lapisan-lapisan dari cahaya itu baru diciptakan. Nah, seperti kita melihat mungkin tanpa dibuat gitu karena akibat seperti hujan ada kayak gerimis gitu ya, akhirnya disorot dengan pantulan cahaya atau matahari itu baru terlihat seperti pelangi. Nah, disitulah terlihat di pelangi itu ada warna-warna itu gitu ya. Mungkin dari perpaduan warna itu mungkin bisa jadi warna pelangi bisa jadi 6 warnanya, bisa jadi 7 gitu. Tapi kalau warna dasar itunya yang saya lihat gitu, perhatikan biru, kuning, merah, dan hitam gitu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita secara ini mungkin bisa dilihat gitu. Ketika kita menyalakan sebuah cempor gitu, lampu dari minyak gitu ya. Kita bisa perhatikan di antara sumbu ke api ini seolah ada jarak gitu. Bisa disebutkan putih gitu ya. Tapi putihnya bukan ini bening gitu. Karena seolah si api itu tidak menempel di sumbu yang terbakar seperti di lilin itu. Seperti ada itu. Nah baru ke atasnya ada biru, ada kuning, terus memerah. Nah yang asapnya dari pembakaran itu warna hitam. Itu bisa digambarkan itu karena itu gambaran warna pokok gitu. Jadi warna biru, kuning, merah, dan hitam gitu. Jadi hitam ini ya seolah asapnya gitu, bisa dibandingkan kalau bahasa Sunda mungkin silalatu yang bikin seperti hasil pembakaran. Kalau kertas dibakar ada sisanya arang itu, disimbolkan bahwa itu bekas ujungnya dari pembakaran api gitu ya. Bisa jadi kuning, bisa jadi merah warna api itu. Seperti di kompor gas itu masih kita bisa tapakuri gitu. Kadang-kadang warna api di kompor gas itu ada biru gitu. Terus dikurangin gasnya, kekurangan gas bahan bakar agak ada merahnya. Terus lama-lama jadi memerah, tadinya kuning, merah. Akhirnya ya hitam tuh istilahnya sisa pembakaran dari api itu. Nah dari karakter nur, cahaya, nah dari cahaya baru dibentuk malaikat. Nah sosok malaikat ini bukan anasir yang 4 unsur alam gitu. Justru dari pancaran warna ini gitu baru terbentuknya angin, air, api, dan tanah. Nah, kita itu diciptakan, jadi Adam wujud diciptakan dari unsur alam ini gitu. Tapi malaikat tidak, bukan dari unsur alamnya tapi dari unsur cahayanya gitu. Bibit sebelum ada anasir angin, air, api, dan tanah gitu. Jadi berbeda. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu karena tidak ada unsur alam. Malaikat tidak makan, tidak minum begitu. Tapi bangsa jin, manusia, binatang itu pasti dia memerlukan makan dan minum, butuh anasir unsur alamnya gitu. Unsurnya dari tanah istilahnya yang perlu dimakan gitu. Tapi bukan makan tanahnya gitu, tapi saripati tanah seperti umbi-umbian, buah-buahan itu kan yang tumbuh di tanah gitu. Kita membutuhkan oksigen karena kita terdiri dari ada unsur alamnya di tubuh manusia. Bangsa jin juga sama gitu. Ada unsur air, terus ada unsur padahal dia diciptakan jasadnya dari intinya api gitu. Bangsa jin. Sedangkan malaikat
bukan dari inti anasir ini gitu, tapi dari cahayanya gitu. Itu jadi perbedaan antara ruh nafs ini nah mengendarai tinggal di anasir gitu, tinggal di unsur-unsur angin, air, api, dan tanah gitu. Nah, yang unsur-unsur ini dimakan oleh manusia, oleh jin. Nah, disitulah baru bahwa di tubuh manusia, di tubuh bangsa jin itu pasti ada nafsu gitu. Jadi antara ruh dan nafs itu udah mulai berbaur, dia punya wujud gitu di jasad gitu. Walaupun intinya dalamnya sama sebenarnya. Jadi ada yang dikhususkan ruh. Ruh kan dari pangkat tertinggi sampai terendah kan itu ada ruh nabati, ruh hewani gitu. Yang dibutuhkan oleh manusia, ruh itu gitu. Nah, di unsur nafs yang tertinggi justru kalau di ruh itu tertingginya itu istilahnya unsur ketuhanan gitu ya, sebut ruhullah, ruhul kudus, ruh ruhani, ruh ruhani, ruh idopi, ruh jasadi, terus ruh hewani, ruh nabati. Tapi kalau di nafs ini yang tertingginya amarah, lawamah, sawiyah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, baru kamilah gitu. Jadi makin kita bisa menekan hawa nafsu dari sifat amarah yang tertinggi gitu puncak, kalau kita bisa menekan terus-terusan gitu ya, sampai jiwa itu atau nafsu itu bisa jadi tenang, jiwa ini bisa tenang gitu kan, jadi masuknya ke mutmainah, bisa lagi dikendalikan untuk mencari dari tenang, tadinya memperturutkan hawa nafsu yang sifat amarah lawam ya, seperti binatang jinak gitu ya, bisa dikendalikan dengan banyaknya ibadah, banyaknya zikir, banyaknya tirakat segala macam misalnya. Akhirnya bisa diturunkan menjadi nafsu rodiyah, mardiyah. Jadi rodiyah itu mencari keridhaan Allah, nafsunya dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah gitu. Untuk hawa nafsunya untuk berkeinginan untuk beribadah sebaik-baiknya mungkin, meningkatkan terus dengan suluk segala macam dia tuh. Tapi digempur dengan seperti tirakat itu supaya sifat amarah ini, amarah lawamah sawiyah mulhimah ini bisa ditekan gitu. Akhirnya sampai terendah sampai akhirnya Allah itu ridho. Ridho kepada nafs yang tadinya sifat amar sekarang sudah jinak gitu, sudah dijinakan oleh kita sendiri. Jadi kita harus mengendalikan, bukan menghilangkan atau membunuh nafsu, bukan, tapi mengendalikan dari sifat amarah, dikendalikan ke mencari keridhaan Allah sampai akhirnya nafsu ini bisa benar-benar diridhoi oleh Allah gitu. Jadi dari nafsu itu kita dari jasad dengan bisa mengendalikan nafsu ini makin turun, makin mendapat pangkat sampai terendah. Pada terendah ini rodiyah mardiyah. Nah, baru kita melakukan suluk lagi, naik ke atas lagi. Kita dengan berpuasa menghindari makan makanan banyak tirakat gitu kan, istilahnya dengan puasa Nabi Daud, puasa ngebleng, puasa misalnya pati geni gitu kan, untuk meredam sifat ruh yang dikategorikan sebagai ruh hewani, ruh nabati, supaya ruh ini kadar ini naik terus. Jadi sampai ke ruhnya ke para aulia, para wali, kenabian, sampai ke selevel dengan ruhnya para malaikat, sebelum ruhul kudus, sampai kita makum ke ruhullah gitu, ruhnya al aras, ruhnya lauh mahfud, ruhnya kursinya Allah segala macam ini oleh ruhullah gitu. Nah, kalau kita sudah dari tadai nafsi itu sudah dimurnikan, ditekan dari sifat amarahnya, ditekan, hancurkan, kita menuju ke ruh supaya murni lagi, supaya naik, ngangkat gitu ke makom-makom tertinggi. Akhirnya kita bisa disebutkan hamba Rabbani kalau udah berada di makom ruhullah gitu ya, karena kita sudah kehendaknya bukan kehendak hawa nafsu lagi, tapi kehendaknya udah instruksi dari Allah, kehendak Allah gitu. Jadi berjalannya oleh kekuatannya segala macam oleh kita rasakan itu semua atas kehendak Allah gitu. Jadi dalam ibadahnya kita sudah meyakini bahwa kita bisa bergerak, bisa
duduk, berbaring, bisa berjalan, itu semuanya karena kuasanya Allah yang ada di diri kita, yang disebut tadi ruh itu. Karena ruh itu terdiri dari unsur sifat-sifat Allah gitu, yang ditanamkan ke jasadnya manusia gitu. Jadi manusia itu punya tugas atau diamanahkan untuk bisa mengendalikan nafs ini gitu, untuk dimurnikan jadi supaya berdampingan. Nafs yang bisa ditekan serendah-rendahnya, tapi ruh bisa ditaikan setinggi-tingginya gitu sampai ke makom tertinggi. Makanya kita bisa turun naik, keluar masuk lah istilahnya ke langit ketujuh sampai ke aras gitu. Kalau ruhnya kita sudah di makomnya Ruhul Kudus ke atas gitu. Jadi kalau kita istilahnya masih dalam pengendalian, ya itulah kita masuk di banyak-banyak zikir, seperti zikirnya orang-orang ahli tarekat gitu, untuk menekan ini yang sifat nafsi itu, yang sifat amarah, lawamah, sawiyah, mulhimah, supaya minimal si nafs ini bisa masuk, jiwa ini bisa masuk ke yang tenang gitu. Karena kalau udah ketenangan, nanti kan dari ilham dari ruh yang murni ini bisa masuk ke mengendalikan pembisikan gitu yang baik-baik. Akhirnya dia tuh makin lama makin merendah, makin mencari keridhaan Allah, sampai Allah itu sendiri ridho gitu. Istilahnya ridho atas nafs ini yang telah kita tundukkan dengan banyak-banyak eh, riyadhah gitu, dengan banyak-banyaknya wirid, dengan banyak-banyaknya sholat gitu. Itu jadi kita harus, tugas kita itu untuk mengendalikan nafsu. Karena di Islam itu tidak ada kerahiban gitu. Jadi semua orang tuh, kita pasti dia diberi dua-duanya ini. Tidak ada orang seperti malaikat benar-benar nggak ada nafsu. Pasti nafsu mah ada. Walaupun di tingkat kiai, ulama, wali, tetap bisikan itu pasti ada. Tapi kita harus bisa meredam gitu, mengendalikan kemauan sifat-sifat syaitoniah gitu itu. Jadi tugas dari Allah itu bukan sekedar ke manusia, tapi ke bangsa jin juga sama, karena sama. Di diri bangsa jin juga ada nafs gitu, ada ruhnya, ada nafs gitu. Ada ruh, ada di jiwa gitu, ada nyawa yang istilahnya empat sedulur papatnya gitu. Cuma kalau dibandingkan dengan bangsa jin punya saudara empat gitu, dulur papatnya. Tapi kalau di bangsa jin cuma dua. Kalau manusia itu empat, di bangsa jin cuma dua. Sedulur, bukan sedulur papat, tapi sedulur dua gitu. Yang terdiri dari anasir air dan api, bangsa jin. Makanya kalau manusia, kalau bisa mengendalikan, bisa menyatukan saudara empat ini di satu dengan dibawa dengan perbuatan banyaknya ibadah gitu, kita itu dijaga oleh empat saudara kita. Tapi kalau bangsa jin jadi dua gitu. Misalnya punya dua saudara batinnya, yang disebut korin lah istilahnya, jadi korinnya bangsa jin ada dua gitu. Yang satu mendorong ke hawa nafsu karena unsur api, yang satu lagi seolah merendah, tapi merendahnya tetap dalam batinnya tetap godaan, seperti ria gitu. Kalau yang panasnya mau seperti sombong, takabur gitu, yang unsur apinya gitu. Tapi kalau yang unsur air itu seperti halus, lemes, dingin, perubahan, tapi ujub gitu. Merasa paling benar, merasa paling kuasa, merasa paling hebat gitu. Akhirnya timbul ujub. Merasa paling ibadahnya paling banyak, paling benar lah istilahnya gitu dalam. Itu ria gitu. Itu unsur dari air gitu. Nah bangsa jin kayak gitu. Kalau jin menggoda gitu, ibaratnya jin kafirnya menggoda ke manusia, itu mengajaknya dengan hantaman kekuatan. Tapi kalau kita masih kuat, dia menghantamnya dengan halus gitu. Seperti lemah lembut, tapi ujung-ujungnya tetap menjerumuskan gitu. Menjerumuskan manusia gitu. Tapi apa bangsa jin semua kayak gitu? Tidak juga. Karena bangsa jin juga digoda oleh nafsnya gitu, oleh hawa nafsunya sendiri yang harus dia kendalikan gitu. Seperti
jangan sampai seperti Ijajil gitu. Ijajil ini bangsa jin yang ahli ibadah, tapi dia terhasut oleh bisikan batinnya nafsu itu, yang tadinya berupa ruh, tapi ya ruh ini yang mengajaknya istilahnya ke kesombongan, ketakaburan gitu. Nah, kalau kita udah memasuki sifat sombongnya, takaburnya, ujubnya sudah menjiwa, mendarah daging, sedangkan ya makanya itu disebutnya iblis gitu. Jadi sebenarnya iblis itu tidak punya jasad, tidak punya wujud. Dia itu cuma sifat karakter gitu. Nah, sifat karakter ini suka yang ujub itu, Ijajil ini waktu disuruh sujud oleh Allah kan merasa paling benar gitu dalam berhujah, karena dia yakin bahwa dia itu tahu bahwa kata Ijajil gitu ya, tapi sebenarnya itu bisikan dalam jiwanya, yang bisikan nafsunya gitu, bahwa saya lebih baik daripada Adam gitu. Nah, sifat ujub ini dia itu udah berubah gitu. Jadi iblis ini bisikan nafsnya yang di dalam jiwanya si Ijajil itu. Jadi sekarang apabila ada seseorang dalam jiwanya merasa bahwa saya lebih baik dari dia, dari siapapun, karena merasa lebih tinggi pangkat kedudukannya, merasa lebih tinggi masalah nasabnya, merasa lebih tinggi karena pangkat kedudukan kekayaannya gitu. Kalau dia merasa lebih dari orang lain, sudah mendarah daging di jiwanya, ya itulah iblis. Iblis sebenarnya dari yang berwujud manusia kalau orang yang melakukan itu. Nah, dulu itu yang pertama itu Ijajil, yang punya jiwa seperti itu. Dia merasa lebih, istilahnya mungkin derajatnya lebih tinggi daripada Adam. Akhirnya merendahkan Adam kan. Saya kan lebih mulia dari api. Adam lebih, istilahnya lebih rendah dari saya. Saya udah sekian ratus ribu tahun ibadah, Adam baru lahir. Masa saya harus sujud gitu ke dia gitu. Karena nah keengganan itu, sifat takaburnya itu, sifat ujubnya yang ada di diri Ijajil itu. Itulah disebutnya iblis gitu. Itu dari bangsa jin gitu. Nah, kalau kita bangsa manusia ada yang merasakan seperti itu jiwanya gitu, pemikirannya, merasa saya lebih baik daripada orang lain, mentang-mentang karena pangkat kedudukannya, mentang-mentang kekayaannya, mentang-mentang nasabnya, saya lebih baik nih dari orang lain nasabnya. Itulah iblis. Walaupun berjubah, berjenggot, segala macam lah, atribut segelaran, mau Habib, mau apa, kalau dia berbuat seperti dia itu iblis hakikatnya. Karena iblis itu tidak punya wujud. Dia itu cuma sifat yang merasuk di antara bangsa jin dan bangsa manusia gitu. Karena saya menjelajah ke alam-alam ke alam Jabarut, saya tidak pernah secara melihat secara aslinya bahwa ada bentuk setan wujud sendiri gitu. Wujud yang mandiri, tidak. Karena setan itu tidak punya jasad. Dia itu bisa merasuk tinggal di darah-darahnya, aliran darahnya manusia, dan bisa tinggal di aliran darahnya bangsa jin. Tapi di malaikat tidak ada. Karena tidak ada kendaraan, tidak ada nafsnya, tidak ada sifat hawa nafsu gitu di malaikat. Makanya malaikat tidak bisa terhasut oleh setan, ini sifat-sifat jelek, gak ada. Misalnya kalau ada malaikat sifat mempunyai sifat iri, dengki, takabur, kita udah hancur. Bangsa jin manusia itu bisa hancur gitu. Karena sekalinya marahnya malaikat, ibaratnya ini dunia itu satu, mungkin seperti telur dalam genggamannya dibandingkan dengan dunia ini. Kalau di ukuran besarnya malaikat gitu ya, kalau dibandingkan dengan bangsa jin dan manusia, itu malaikat mungkin dunia ini cuma sebesar telur di tangan dia gitu. Saking besarnya, besar-besarnya ukuran malaikat. Kalau dia mempunyai sifat amarah, mungkin udah sekali keremes aja itu dunia ini udah hancur. Cuma alhamdulillahnya malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu.
Jadi yang ada di dirinya itu jasadnya dari cahaya dan ruh. Jadi nggak ada nafs gitu. Nggak ada sifat amarah, lawamah, sawi, mulhimah. Itu nggak ada. Nggak ada sifat-sifat syaitoniah lah istilahnya. Kalau di bangsa jin dan manusia itu ada. Makanya setan itu berwujud berbuat apa berwujud satu perbuatan apabila bisikan dia yang berupa hasutan itu cuma bisikan gitu. Diwujudkan, bisikan itu diwujudkan dengan perbuatan oleh manusia, oleh jin. Nah itu jadi wujudnya setan itu di diri wujudnya jin atau bangsa manusia gitu. Jadi harus dipahami gitu karena saya menjelajah kok itu katanya bangsa apa iblis itu seperti bertanduk, itu bangsa jin. Karena saya pernah lihat tuh sampai ratusan jenis bangsa jin gitu. Ternyata banyak jenisnya gitu bangsa jin itu. Jadi berbagai etnis lah istilahnya. Jadi kadang-kadang bisa jadi kalau yang jenisnya ibaratnya uh, seorang bangsa jin kan ada yang tubuhnya manusia ke belakangnya seperti kuda, itu memang benar ada gitu. Terus kadang-kadang ada seperti manusia kecil, ada yang ya istilah Sunda budak hidung, tuyul. Kalau dia sombong berarti iblisnya wujudnya itu nggak mesti harus yang bertanduk gitu iblis itu. Karena itu cuma jasadnya saja. Kalau karakternya di istilahnya di seorang jin yang jenisnya apa exact tuyul gitu, terus dia berbuat sombong, takabur, merasa dia pintar istilahnya, berarti dia itu iblisnya cuma jenisnya tuyul gitu. Yang kebetulan yang sering yang jadi takabur, kesombongan itu karena banyak dari bangsa jin, golongan jin yang yaitu kepalanya bertanduk seperti ada yang seperti cula badak satu, ada yang dua, dari berbagai jenis warna kulitnya yang berbeda-beda juga. Jin ajrak dan jin ini bisa beda-beda bentuk lah jenis-jenisnya. Saya pernah lihat bangsa jin tuh seperti ada yang mungkin dibilang seperti manusia yang kura-kura itu kalau di film itu. Karena saya lihat tuh kok saking banyaknya gitu, manusia apa, tapi berdirinya seperti manusia gitu. Tapi ininya bersisit seperti ular hijau warna gitu. Tapi hijau-hijau lumut. Jadi saking banyaknya pokoknya itu. Jadi kalau kita menuduh bahwa itu bangsa-bangsa iblis seperti muka keledai segala macam, ya kebetulan yang apa karakter sombong takaburnya mungkin jenisnya yang jenis itu gitu. Jadi sekali lagi gitu, bangsa setan itu gitu, dia nggak punya wujud karena dia itu sebuah sifat atau karakter gitu, sifat ujub, dia takabur, sombong, iri, dengki, itu bisa berwujud di bangsa jin dan di bangsa manusia gitu. Nah yang paling tertinggi itu yaitu istilahnya disebutnya biangnya itu sifat sombong gitu. Jadi sifat sombong tuh tertinggi gitu. Dari sifat iri, dengki, jahil, merasa diri paling benar gitu, sombong, takabur, ujub. Itu level-level pangkat-pangkat keiblisan gitu. Sifat-sifat syaitoniah istilahnya. Jadi yang tertinggi itu yang ablasa, sombong. Yang istilahnya merasa dirinya lebih apa istilahnya berbeda lah istilahnya daripada orang lain gitu. Nah sifat dari mulai ujub, takabur, sombong itu bila ada di seseorang, walaupun dia seorang ulama yang ngaku-ngakunya karena mentang-mentang dia itu seorang turunan raja istilahnya, atau seorang ulama yang merasa bernasabnya ke orang yang mulia dulu seperti para ya yang ngaku-ngaku duriah nabi itu sampai teriak-teriak merasa darah di tubuhnya mengalir darah Rasulullah, tapi dia sendiri nggak paham gitu. Nggak paham gitu.
Antara Nabi aja, Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah SAW itu dua karakter gitu sebenarnya, antara lahir dan batin gitu. Sedangkan batinnya ini baginda Rasulullah itu yang hidup di jiwa-jiwa orang-orang beriman gitu. Kalau Nur Muhammadnya bibit biangnya segala ruh gitu, bibit segala ruh. Ini yang menghidupkan semua alam, bukan cuma manusia, binatang, bangsa jin atau malaikat gitu. Nur Muhammad ini menghidupkan atau terbentuknya alam ini karena itulah. Seperti proyektor yang menyorot ke satu layar polos yang tadinya nggak ada gambarnya, begitu disorot oleh Nur Muhammad karena ini klisenya berupa ruh ini gitu, tahu-tahu tampil seperti gambar-gambar kehidupan gitu. Jadi banyakkan gitu orang istilahnya mengkategorikan seolah bangsa jin wujudnya atau bangsa setan atau iblis itu wujudnya begini gitu. Padahal kalau kita sombong, ini wujud iblis ini gitu. Jangan menuduh itu gitu, ini gitu. Kalau kita berbuat sombong, naudzubillah min dzalik. Karena semua pengakuan gitu, kalau bukan dari kesadaran bahwa itu semua pengakuan oleh Allah gitu. Jadi manusia tidak boleh mengaku gitu. Jadi harus menghilangkan ego keakuan itu. Jadi kita itu manusia. Kita tidak punya apa-apa. Istilah Sunda manusia itu apa artinya? Mana manusia? Kabagian Allah gitu. Jadi mana punya kita itu enggak ada. Begitu dipanggil pulang suruh balik istilahnya, kita lepasin jasad. Walaupun sekuat gimana, steroidnya gimana, sering gym segala sport segala macam, misalnya badannya sehat, waktunya harus pulangnya serangan jantung mendadak, ya udah mati saja, tinggalin. Kita nggak ada kuasa, apa yang dibanggakan? Tapi kita sudah sombong, selalu sombong, suruh ibadah, suruh bertauhid, ngebangkang aja gitu. Apa bukan iblis kita itu dengan karakter-karakter itu, merasa sudah kenal ke Allah, sudah dekat, jadi gak perlu ibadah gitu, disuruh sujud tunduk malah membangkang gitu. Kita tidak merasa bahwa kita ini iblisnya, ini wujudnya gitu. Jadi mari kita pahami gitu. Jadi hakikatnya di diri manusia itu memang paling sempurna karena berlapis-lapis batin, berlapis-lapis kegaiban, berlapis-lapis dari unsur alam di kita ini. Seperti rambut, kulit, darah, daging, tulang, sumsum, ini semua unsur-unsur alam. Ada pohon-pohonan, ada kulit buminya, ada batu-batuannya, ada sungai-sungainya. Misalnya ada cadasnya, ada intan berliannya, benda logam, daging-dagingnya itu kan. Terus ada minyak-minyaknya, sumsumnya kalau di tubuh kita itu. Ada tulangnya, itulah lapisan lempengan batu-batu di dalam bumi. Kita itu terdiri dari unsur-unsur itu, unsur-unsur alam, jasad ini gitu. Jadi apalagi yang kurang? Kita ini udah sempurna. Benar-benar penciptaan yang sempurna. Dari ruhnya aja berlapis-lapis. Kalau ruh malaikat cuma ruhul kudus saja. Nggak ada ruh hewani, ruh jasadi, karena dia itu tidak mempunyai sifat kebinatangan, nggak ada. Sifat pengen makan karena perlu istilahnya nutrisi, vitamin atau protein, malaikat. Dia hidup terus tanpa makan minum, malaikat itu. Karena enggak, ruhnya cuma satu. Kalau kita manusia itu berlapis-lapis, ruh itu ada di diri dalam kita semua gitu, di dalam jasad setiap manusia. Ada lapisan-lapisan ruh. Termasuk nafsnya juga disematkan ke tubuh manusia itu, berlapis-lapis lagi juga itu. Jadi kita semua harus mengendalikan
nafsu yang sifatnya sifat kesyaitoniyah. Terus di sisi lain bahwa kita harus meluruskan masuk ke menyucikan jiwa atau mencucikan ruh seperti Ruhul Kudus, Ruhullah gitu. Jadi kita tuh punya dua kekuatan besar dalam diri untuk kita kendalikan. Yang ini ditekan serendah-rendahnya, kalau ini diangkat setinggi-tingginya gitu. Makom ruh itu harus setinggi-tinggi, harus nyampe, harus benar-benar syahadat itu. Harus benar-benar kita tuh menyaksikan benar gitu. Kalau udah ada di tingkat misalnya Ruhullah itu kita pasti bersyahadatnya bukan cuma lisan saja. Penyaksian dengan misalnya mata lahir batin mata lahir gaib dan batin. Jadi melihat Allah dengan gini seolah dengan mata kempala kan. Kalau kita sudah menyucikan memurnikan mata kita karena seringnya ibaratnya mata kita tidak digunakan untuk melihat kepada hal yang bukan haknya untuk kita lihat gitu. Pendengaran juga sama, sudah kita murnikan untuk tidak mendengar hal-hal yang buruk istilahnya. Lisan kita juga tidak mengucapkan hal-hal yang istilahnya gibah atau apa saja yang dilarang oleh Allah gitu. Yang semuanya akan keluarnya semua penuh hikmah gitu. Penuh nasihat saran gitu. Cuma jangan salah sampai sok pinter gitu, jangan. Kalau ada yang menanya baru. Kalau saya ini sekedar sharing gitu, bicara ini untuk sekedar sharing, pemahaman, berbagi ilmu lah istilahnya. Adapun kalau tidak merasa tidak terjangkau ataupun tidak sepemahaman, ya kalau saya sendiri tidak misalnya diambil pusing gitu ya. Kalau ini manfaat silahkan ambil, kalau tidak nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada beban kalau buat saya itu nggak ada beban. Saya bicara biasa sesuai instruksi batin juga gitu. Tapi tidak mengharuskan orang harus meyakini apa yang saya ucapkan, tetap dikembalikan. Karena sejatinya semua manusia itu merdeka, bebas. Kita punya pemikiran sendiri, nalar sendiri, panduannya sudah diturunkan. Berarti kita harus menurut agama istilahnya, mempunyai agama aturan. Kita jalannya aja gitu. Kalau jalannya benar sesuai dengan instruksi kehendak sang pencipta, insya Allah kita bakal sampai ke ujungnya gitu, ke terminalnya dari segala tujuan hidup gitu. Kalau tidak ya kita akan terus muter-muter di kendaraan. Di agama ini tentu gak nyampe-nyampe terus-terusan. Jadi harusnya satu, tuju ke langsung Allah. Kita berkendaraan ini langsung tujuannya Allah. Kita menjalankan ini tujuannya Allah. Terus segala macam tujuannya ke Allah. Siapa tahu dari salah satu unsur ibaratnya kalau kita ini dengan sholatnya tujuannya karena Allah, jangan karena yang lain-lainnya. Dengan rajinnya puasa tujuannya ke Allah, dengan rajinnya zikir kita langsung ke Allah gitu. Siapa tahu dari perbuatan ini, ibadah ini yang salah satu macamnya istilahnya bisa menyampaikan kita ke ujung tujuan kita. Sampai akhirnya kita bisa jiwa itu tenang, pikiran bisa tenang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan banyak wirid-wiridnya. Itu pasti ada salah satu yang bisa menyampaikan kita ke situ. Ke tujuan sebenarnya gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada ya mungkin petunjuk yang akan saya bahas. Kalau dirasa di urusan roh ini sudah beres, mungkin saya akan cari masalah yang lain gitu. Permasalahan yang saya angkat gitu ya. Tapi kalau mungkin ada petunjuk batin yang lain ini belum
sempurna saya sampaikan atau saya jabarkan, saya akan jabarkan lagi gitu di video yang akan datang gitu. Semoga kepada siapa saja yang mendengarkan penuturan ini di video ini, bila ada yang berniat gitu untuk mencari ilmu, semoga diberi cahaya gitu, ilmu lahir batin, dan disampaikan kepada tujuan kita untuk mencari ilmu itu untuk apa gitu. Bila ada yang mencari ke masalah keduniaan, semoga dibuka keberkahan dalam segala urusan lahir batinnya gitu. Dan dalam urusan keselamatan, semoga kita semua diberi keselamatan lahir batin dunia akhirat. Sehat jasmani rohani, kinasihan sadayana umat uga rakyat dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.